Ayo, siapa yang masih penasaran dengan kelanjutan kisah yang tadi sedang kita dengarkan? Kita lanjutkan ya. Jadi, misi Abrahah lain, selain daripada untuk memindahkan kiblat masyarakat Mekah ke katedral di San'a, misi lain dari tentara Abraham melakukan penyerbuan di Mekah adalah faktor kekuasaan dan ekonomi. Abraham mempunyai hasrat untuk memutus peranan serta pengaruh orang Quraisy di bidang perdagangan. Sebab orang Quraisy pada masa itu mempunyai peran strategis dan menguasai jalur perdagangan antara Yaman dan Syam. Nah, keinginan untuk menghancurkan Ka'bah berawal dari rasa iri, dengki kepada bangsa Arab. Bagaimana tidak? Banyak orang berduyun-duyun ke Mekah untuk berhaji. Tentunya ini memicu perputaran ekonomi yang besar. Melihat hal itu, Abraham berkeinginan pusat ritual keagamaan di San'a, Yaman saja. Nah, para ulama tafsir telah menjelaskan kisah ekspedisi militer Raja Abrahah dengan narasi yang berbeda-beda sebetulnya. Ada satu riwayat yang memaparkan Abraham merupakan gubernur di daerah Najasyi, Yaman. Pada waktu itu, gubernur Abrahah membangun sebuah gereja yang besar di salah satu daerah di Yaman. Ia sangat membanggakan gereja tersebut kepada Raja Najasyi saat itu, bahwa katedral yang dibangunnya merupakan gereja yang belum pernah ada di zaman raja-raja sebelumnya, gitu katanya. Nah, ambisi Abrahah tidak berhenti sampai di situ. Ia berkeinginan memaksa masyarakat Arab agar kiblatnya berpindah saja dari Mekah ke gereja itu. Akhirnya, atas seizin Raja Najasyi, Abraham melancarkan serangan ke Mekah dengan menggunakan gajah. Pasukan gajah yang dipimpin Abrahah lantas memulai perjalanannya menuju Mekah. Nah, sepanjang perjalanan, ketika memasuki tanah Arab, Abrahah terus memerangi dan berhasil memukul mundur penduduk setempat. Ketika orang-orang Arab mendengar kabar tentang Abrahah akan menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, mereka merasa cemas dan ketakutan. Sebelum memasuki Mekah, Abrahah mengirim seorang utusan yang bernama Aswad bin Maksud untuk melakukan perundingan dengan penduduk Mekah. Nah, perundingan itu terjadi antara utusan Abrahah dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Pada waktu itu, Abdul Muthalib dipercaya sebagai perwakilan dari pembesar Quraisy. Perundingan pun terjadi dan memutuskan orang Quraisy yang akan memberikan unta itu kepada utusan tadi. Malah, Abdullah itu menambahkan unta sebanyak 200 ekor. Suku-suku Quraisy seperti Kinanah, Huzail, dan suku-suku yang tinggal di daerah Ka'bah sebenarnya merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Mereka sebetulnya berkeinginan membunuh utusan Abrahah saja, gitu. Untuk mengantisipasi serangan tentara Abrahah, Abdul Muthalib sebagai pembesar Quraisy pun menyuruh penduduk Mekah untuk mengosongkan daerah sekitar. Mereka mengungsi ke kawasan puncak gunung beserta anak dan istrinya. Sesuai dugaan, tentara Abrahah tetap bergerak menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun nasib naas menimpa pasukan tersebut ketika mereka melintasi lembah yang dinamakan dengan lembah Muhasar, yaitu artinya lembah kehinaan. Mereka ditimpuk dengan bebatuan dari tanah yang terbakar yang dibawa oleh sekumpulan burung hingga dagingnya pasukan gajah itu binasa. Yang sering kita sebut burung tersebut itu adalah burung ababil. Dari peristiwa tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Ka'bah dan penduduk Mekah dari serbuan tentara Abrahah. Oleh karena itu, bangsa Arab senantiasa memuliakan Ka'bah dan penduduknya hingga sekarang.